seandainya ya, Angel ya, setiap paket yang kita udah tahu isinya di dalam buku, kenapa nggak digratisin aja ongkos kirimnya? Seandainya negara ingin campur tangan untuk masalah literasi. Awal mula berdirinya dari Bawa Buku ini gimana? Sebenarnya tuh kalau lini masanya itu kan agak panjang ya, Angel ya, karena dari bahkan tuh saya lupa sebenarnya 2015 atau 2016. Yo awalnya banget itu ya karena seneng baca buku. Lalu karena saya lahir dan besar di Makassar di Sulawesi Selatan, di sana kan kita tahu di tahun-tahun sebelumnya itu sebelum tahun-tahun 2015 itu nggak banyak toko buku atau perpustakaan independen yang bisa kita akses gitu. Nah kebetulan juga di tahun-tahun itu tuh ada salah satu rentalan books di Makassar itu tutup. Nah saya dulu member di sana. Nah karena tutup dan itu konteksnya di Makassar ya, kita nggak bisa bayangin kayak di Jogja yang banyak toko buku. Opsi lain. Iya, jadi tutup satu itu banyak. Tutup satu tuh banyak. Nah kebetulan juga karena membernya juga kita kenal, kita saling kontek-kontekan. Lalu saya bikinlah akun iseng banget di Instagram namanya @bawabuku. Nah setelah ada akun itu awalnya tuh malah ini tuh bukan toko buku, Angel. Jadi ngerentalin buku saya. Koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Jadi karena mungkin itu pengobatan ya ketika ada yang tutup, lalu kami juga beberapa member itu jadi merasa kehilangan, sedih ya. Akhirnya ya udah aku ngeliat buku di kamarku, ini kayaknya beberapa bisa rentalin nih gitu. Dulu tuh sesederhana, oke, kalau untuk beli buku, kalau pakai duit pribadi terus-terusan, duit jajan ya, itu kan banyak juga. Jadi mikirnya nih kalau udah dikoleksiin 10 buku, taruhlah segitu, itu udah bisa beli satu buku lagi gitu. Jadi biar dia jalan sendiri gitu, nambah koleksi sendiri. Itu jadi awalnya banget Bawa Buku itu 2015-2016 ya kalau saya nggak salah ingat. Itu tuh format awalnya tuh malahan Renbook gitu. Kalau dari Bawa Buku itu apakah sering mengadakan acara yang untuk mendukung interaksi, ngobrol hal-hal itu kayak mungkin contohnya bedah buku dan lain sebagainya? Bener. Kalau ini sekalian mungkin nggak langsung menjawab, tapi kira-kira kalau toko buku independen itu bekerja dalam hal, misal aja kita sebutnya gini, kenapa sih kita bikin toko buku fisik? Kalau sebenarnya jualan online itu juga bisa-bisa aja, iya kan? Awalnya kan juga bawa buku dari online aja ya. Terus kemudian kenapa harus punya toko fisik gitu? Nah itu salah satunya tadi. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan ketika itu bentuknya online. Bisa diskusi online, cuman untuk ketemu langsung dan lain-lain itu kan butuh ruang ya, butuh ruang fisik. Nah disitulah Angel kira-kira kenapa kami Bawa Buku ini punya toko fisik ya, untuk ngadain acara-acara diskusi. Itu salah satunya, memperkenalkan lagi penulis-penulis baru misalnya atau karya-karya yang kami suka. Kalau nggak salah kami di sini garapan acara diskusi itu udah 20-an lebih, kami lupa. Dan karena itu juga akhirnya kalau di Bawa Buku sendiri kami memang memberi keberpihakan kepada penulis perempuan atau orang-orang perempuan-perempuan yang punya karya. Jadi kami selalu memprioritaskan perempuan. Misal penulis yang kami seneng itu salah satunya itu adalah Barjan. Barjan itu penyair, dia domisilinya malah di Jabodetabek. Saya lupa dia di mana, di Jakarta kalau nggak salah. Nah, Barjan ini punya buku puisi judulnya Ibu Kota Air Mata. Kami seneng pas baca. Dia akhirnya pertama kali bikin diskusi di luar Jabodetabek itu di sini di Bawa Buku di Jogja. Itu tuh bikin kami seneng. Hal-hal seperti itu. Ada lagi kemarin namanya Mbak Anissa Winda. Nah, Mbak Anissa Winda ini dia punya buku judulnya Memaksa Ibu Jadi Hantu. Dia mengkaji 2 film horornya Joko Anwar yang terbaru itu, Perempuan Tanah Pengabdi Setan sama saya lupa satunya apa.
Dia mengkaji itu. Perempuan Tanah Jahanam itu bukan? Iya, itu ya. Kayaknya itu. Dia mengkaji 2 film horor itu dan melihat bagaimana sosok ibu ketika jadi hantu ini kan ini banget ya. Perempuan tuh bahkan sampai jadi hantu pun dia masih membawa banyak luka ini ya dan lain-lain. Jadi banyak penulis-penulis perempuan yang kami coba hadirkan di sini karena buat kami sendiri, kenapa kami punya pandangan bahwa keberpihakan itu jadi penting untuk sebuah toko buku mendorong penulis-penulis baru, khususnya perempuan, karena kebanyakan perempuan itu bukan nggak punya karya tapi nggak punya tempat untuk membicarakan karyanya. Iya, makanya biarkanlah Bawa Buku bekerja. Kami pilih tulisan-tulisan yang kami suka, buku-buku yang kami suka, kita hubungin penulisnya, lalu kita bikin acara diskusinya di sini. Mungkin dari kakak ada nggak nih masukan supaya ruangan terbuka buku-buku ini tuh semakin banyak gitu, terkhusus di negara kita ini? Iya, kalau dulu tuh ini ya sering jadi refleksi juga gitu. Mungkin kalau kita lihat situasinya, apalagi kalau ngomong Jogja, ini tuh banyak banget toko buku independen yang seperti Bawa Buku ini bukan satu-satunya, banyak banget, bahkan yang lebih lama, yang udah lebih mapan dan lain-lain tuh banyak. Buku Aki, Berdikari, Teoterapi dan lain-lain itu adalah toko-toko buku independen yang kira-kira mungkin secara konsep dan lain-lain itu hampir sama. Tapi itu akan sulit sekali dibayangkan ketika misalnya saja saya yang masa kecilnya habis di Makassar, ya ini kita baru ngomongin Makassar, masih tengah lah, ya kan? Gimana kalau kita ngomongin Indonesia lainnya, teman-teman di Papua, teman-teman di Kupang, di NTT ya, dan lain-lain. Ini kan berarti ada masalah soal akses. Ya. Kalau di sini kita bisa ngomong enak soal buku ya karena memang aksesnya ada. Makanya dan kalau ngomongin akses berarti itu ngomongin privilege lagi. Kita ada di Jogja, kota besar dan lain-lain, sehingga aksesnya ada, banyak, tersedia. Itu adalah kondisi yang berbeda ketika kita main ke tempat-tempat lain di Indonesia. Jadi bagaimana menerjemahkan masa depan toko buku, ya semoga lebih banyak lagi ruang-ruang seperti ini di kota-kota lain dan tidak lagi mendengar kabar-kabar toko buku sini tutup, toko buku sini tutup gitu kan. Kayak toko buku tutup itu jadi satu, kami ikut merasakan sedihnya ketika toko buku tutup dengan berbagai alasan, manajemen dan lain-lain. Itu sedih karena sekarang aja tuh nggak banyak. Jadi kalau tutup satu tuh jadi sangat, oh ya ini tutup satu jadi sangat banyak gitu kelihatannya satu ini. Kan beda kalau coffee shop dan lain-lain ya, maksudnya secara industri hal itu jamak terjadi. Tapi untuk toko buku sendiri udahlah sedikit tapi tutup gitu. Ya mungkin juga di situ ya peran negara seharusnya. Saya ingat dulu tuh ada program kirim buku gratis setiap tanggal 17 oleh Pos Indonesia. Itu tuh pernah jadi program rutin ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Itu bisa setiap tanggal 17 itu kirim buku gratis, tetapi kalau tidak salah terbatas untuk ngirim ke komunitas baca, komunitas buku di kota-kota lain di Indonesia. Kalau saya nggak salah ya gitu. Saya nggak tahu dan saya juga nggak tahu apakah itu masih jalan apa enggak. Tapi mungkin aku bayangin seandainya ya Angel ya, setiap paket yang kita udah tahu isinya di dalam buku, kenapa nggak digratisin aja ongkos kirimnya? Seandainya negara ingin campur tangan untuk masalah literasi, dan lalu lihat lagi apalagi sih yang ada problem di industri, kalau kita bisa bilang ini adalah industri literasi ya, banyak banget. Jadi kalau mau ngomongin minat baca dan lain-lain itu tuh tunggu dulu. Bisa nanti kita lihat dulu aja yang real kayak gimana, apakah aksesnya merata. Nah itu aja kan kita udah tahu jawabannya. Ya. Jadi jangan ngomongin dulu minat literasi Indonesia. Sorry ya ini agak nyinyir tapi kayaknya untuk ngomongin minat baca orang Indonesia rendah. Yo akses. Emang kita bisa bayangin yang terjadi di sini sama dengan semua kota yang ada di Indonesia kan enggak? Ya.